Dan pemirsa, kita akan kembali memantau situasi terkini di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sudah ada rekan kami Syahreza Zanski di lobi timur GBK Senayan, Jakarta. Selamat sore Syahreza, seperti apa situasi di tempat Anda melaporkan? Ya, baik Valeri dan juga pemirsa, selamat sore. Meski diguyur hujan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, antusiasme dan juga euforia para supporter tidak pernah redup. Bahkan dimulai sejak pukul 3 sore waktu Indonesia Barat sudah mulai berdatangan. Meski sekarang diterpa hujan, para supporter sudah mulai datang dan masing-masing ini persiapan untuk masuk ke berbagai lobi. Salah satunya adalah di lobi timur, tempat saya melaporkan saat ini di lobi timur VIP di kawasan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan saya akan mengajak Anda, Valeri dan juga pemirsa, untuk berbincang secara langsung oleh salah satu supporter yang sudah menanti pertandingan antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Selamat sore Mbak, dengan Mbak siapa sebelumnya? Atika. Mbak Atika datang dari jam berapa? Baru datang sih, Mas. Baru datang. Menggunakan kendaraan pribadi kah atau apa? Ya, pribadi. Kendaraan pribadi. Mbak, sebentar lagi timnas Indonesia melawan Arab Saudi ya, jam 7 kick off nih. Tanggapan Mbak gimana melihat persiapan timnas Indonesia? Apakah optimis menang, Mbak? Insya Allah optimis menang. Iya. Apa seoptimis itu? Karena kalau aku baca di berita sebelumnya, kan Indonesia udah pernah lawan Arab Saudi juga ya, dan menang. Jadi insya Allah optimis kita menang ya. Mbak, ada prediksi skor nggak sih Mbak? Tadi masyarakat yang lain tuh pada prediksi menang nih, bahkan sampai ada yang pede sekali 3-0. Kalau dari Mbak sendiri gimana? Kalau dari kita kira-kira 2-0. Indonesia menang lawan Arab Saudi 2-0. Ya, 2-0. Baik, Mbak Atika, selamat menyaksikan pertandingan timnas Indonesia. Terima kasih Mbak Atika, terima kasih semuanya. Ya, Valeri dan juga pemirsa, nampaknya prediksi kemenangan masih menjamur para masyarakat Indonesia yang kini hendak untuk menunggu untuk menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Dan bisa diinformasikan bahwa saya di belakang saya ini masyarakat kompak menggunakan jas hujan karena ini sangat amat deras sekali. Dan kami akan mengajak Anda untuk berbincang sekali lagi dengan para supporter. Selamat sore Mas. Sore. Minta waktu sebentar ya. Ini datang dari jam berapa Mas? Saya baru sampai jam 4. Jam 4 Iya, sore. Ini menggunakan kendaraan apa? Kendaraan pribadi. Bawa anak. Kondisinya hujan banget Iya. nih Mas nih ya. Berapa anaknya? Saya satu, rekan saya anaknya 2, jadi kita barengan. Mas, boleh dikasih tahu nggak sih Mas, kenapa sih membawa keluarga di pertandingan ini Mas? Apakah memang serekomendasi itu untuk menyaksikan bersama keluarga? Dari anaknya sendiri juga senang lihat pertandingan ini, terus mereka tertarik, apalagi dengan perkembangan sepak bola yang sekarang yang cukup baik. Saya rasa buat mereka itu udah suatu pengalaman yang luar biasa. Aku mau ke adiknya dulu nih, boleh nggak? Adik, yang lain pada prediksi timnas Indonesia menang tahu. Prediksi adik berapa skornya? 2-0 Siapa yang menang? Indonesia. Indonesia. Baik, terima kasih. Siapa adiknya namanya? Ayubi. Ayubi. Oke. Pak, saya mau ajak berbincang lagi dengan Bapak nih Pak. Boleh. Apakah memang layak timnas Indonesia bisa mendominasi atau pemenang pada hari ini? Menurut Mas ini dari segi apa sih Mas kalau Indonesia bisa menang? Kalau kita lihat dari segi ranking, memang kita kalah. Tapi kalau ngelihat dari beberapa pemain naturalisasi yang saat ini datang dengan kemampuan yang saya rasa kita tuh bisa untuk meraih. Tinggal bagaimana cara kita bermain saja nanti di lapangan. Dan saya rasa untuk kemenangan sebetulnya bagi kita sendiri adalah harga mati sebetulnya. Untuk saat ini ya, untuk jika kita memang mau ke round berikutnya di Piala Dunia. Tapi ya kita berharap yang bisa memberikan yang terbaik, itu aja sih. Mas, tadi namanya siapa Mas? Adi. Ya. Oke, Mas Adi, ini menarik jika berbicara mengenai naturalisasi ya, karena ini pro kontra sekali. Ada yang sudah dinaturalisasi tapi pada ujungnya tidak memasuki skuad utama dari pelatih tersebut, Coach Sintayong. Menurut Mas gimana nih tanggapannya? Kalau itu sih balik ke kebijakan. Pelatih pasti menginginkan yang terbaik ya, kalau kita lihat dari sisi manapun. Sebetulnya tinggal balik ke kita sebagai penonton. Kita hanya bisa memberikan yang terbaik, dukungan saja yang kita berikan, doa dan dukungan buat mereka, itu saja sih. Selebihnya urusan sudah ada di pelatih dan ketua umum. Mas, kita berandai-andai nih Mas. Andaikan misalnya timnas Indonesia kalah pada malam ini juga seperti lawan Jepang kemarin 4-0. Apakah kans menang Indonesia di kandang lawan ini masih ada Mas? Menurut Mas gimana? Kalau kan saya yakin masih ada. Tapi apakah itu secara persentase lebih baik, saya rasa sulit.
Jadi prediksi saya harusnya ke depannya setelah Arab, Cina dan Bahrain kita di kandang kita bisa sapu bersih. Tinggal gimana nanti kita main di Australia dan di Jepang. Kalau Jepang saya agak sedikit pesimis sih. Ini berbicara tidak hanya soal kesiapan di laga tandang ya, tapi menurut Mas dari komposisi skuad itu naturalisasi dan juga ada pemain campuran Indonesia melokal gitu ya, apakah komposisi skuad sudah mulai cukup ataupun pas untuk mengalahkan para mereka yang nanti ditandang menurut Mas? Kalau cukup, saya rasa di bagian belakang sudah cukup. Yang kita butuhkan memang di striker ya, karena itu luar biasa jadi catatan penting buat kita. Tapi dengan adanya Ole Romney yang kemungkinan bisa dimainkan di bulan Maret, saya rasa menjadi tambahan dan angin segar buat kita untuk bermain lagi di bulan Maret. Mas Adi, selamat sore. Sore, terima kasih. Menarik sekali memang berbicara mengenai Ole Romney ini memang tadi pada pertandingan Indonesia melawan Jepang pada Selasa 15 November 2024 memang Ole Romney ini sempat datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan ini menjadi sinyal bagi masyarakat Indonesia untuk bisa ada harapan bahwasanya timnas Indonesia sudah tidak lagi mandul untuk mendapatkan striker dan kini mereka sangat antusias sekali untuk melihat skuad apa saja yang nantinya akan memperkuat pada malam ini. Namun kami masih belum menerima informasi siapa saja pemain andalan skuad Sintayong pada hari ini. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat sisi lobi timur. Bahwasanya lobi timur ini nanti akan digunakan oleh informasi yang kami terima nantinya akan ada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang akan menyaksikan pertandingan antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Namun kami masih belum melihat tanda-tanda daripada Presiden Republik Indonesia ke-7 tersebut untuk tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun persiapan tampaknya untuk segi keamanan sudah mulai terlihat pada sore kali ini. Dan untuk diketahui juga, Valerie dan juga pemirsa, menarik, hujan masih melanda Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kompak mereka menggunakan jas hujan di lobi timur, bahkan ada yang menepi sembari menunggu tiketing ataupun giliran masyarakat untuk bisa masuk ke gerbang masing-masing. Dan tentunya saya akan mengajak lagi Valerie dan juga pemirsa untuk mengetahui apa saja keseruan dari para supporter pada kali ini. Oke, selamat sore Mas. Mas, boleh minta waktu sebentar Mas buat wawancara, boleh? Ayo. Ayo. Mas, timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Ya. Mereka pada optimis timnas Indonesia menang pada hari ini dengan skor 2-0, 1-0, 3-0. Kalau dari Mas sendiri berapa sih skornya? Untuk skor saya 2-1, insya Allah. Kenapa seoptimis itu Mas? Seoptimis karena dari line up kita udah menguntungkan dari line up kita. Namanya siapa Mas sebelumnya? Zulfanuddin Dipai. Zulfan? Iya. Oke, Mas Zulfan. Dari sekian komposisi skuad, menurut Mas ini sudah pas belum sih untuk pertandingan lawan Indonesia melawan Arab Saudi? Untuk komposisinya, line up-nya ya, menurut saya cukup sih. Untuk apalagi naturalisasi sekarang yang udah oke ya. Mas udah dengar info belum kalau calon pemain timnas Ole Romney ini bakal naturalisasi? Tahu infonya? Oh, yang Ole Romney striker timnas, calon striker ya? Apakah memang apabila dinaturalisasi, apakah Mas optimis gak sih bakal ujung tanduk kita bakalan tak setajam itu untuk menggol timnas? Optimis karena kita butuh striker yang haus gol istilahnya, nomor 9 biasanya gitu. Striker murni ya Mas ya. Murni. Oke. Mas gimana nih dari teman-teman ini? Mas datang dari mana tadi asalnya? Saya dari Sukabumi Mas. Sukabumi. Sama kawan-kawan ya? Sama kawan-kawan. Oke, baik. Kita doakan semoga timnas Indonesia bisa menang pada hari ini. Terima kasih Mas atas waktunya. Valerie, kembali ke Anda. Kim melaporkan langsung dari lobi timur Gelora Bung Karno, Jakarta. Syahreza, kami masih menantikan update terkini situasi di sana. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.